wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Enelida SPD MHum PSD dan Ibu Khalidatul Nuzula SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Perkenalkan, nama saya Raima Rizky Maharani dengan NIM 06021282530050. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai pertanian organik solusi pangan berkelanjutan. Sebelumnya, apa itu pertanian organik? Jadi, pertanian organik adalah pertanian yang menjaga kesehatan tanah dan tanaman dengan cara yang bahan-bahan alami atau organik supaya hasilnya lebih ramah lingkungan, menghindari penggunaan pupuk dan pestisida kimia sintesis kecuali yang diperlukan. Yang kedua ada perbandingan. Jadi ini ada perbedaan pertanian organik dan pertanian konvensional. Yang pertama itu adalah persiapan benih. Persiapan benih dari pertanian organik yaitu menggunakan benih alami non-rekayasa sehingga hasilnya lebih terjaga. Sedangkan pertanian konvensional menggunakan benih rekayasa atau persilangan. Hasilnya lebih cepat dan lebih seragam. Yang kedua itu pengolahan tanah. Pertanian organik mengolah tanah dengan cara yang alami dan untuk menjaga tanah itu lebih terjaga pokoknya. Nah, kalau konvensional itu mengolah tanah itu dengan cara intensif dengan mesin sehingga tanah lebih padat dan lebih cepat rusak. Nah, yang ketiga itu pemupukan. Pertanian organik memupuk tanah menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos sehingga hasilnya tanaman lebih subur dan tanah lebih terawat. Sedangkan pertanian konvensional menggunakan pemupukan pupuk kimia sintesis. Hasilnya memang lebih cepat, tetapi dapat menurunkan kualitas suburnya tanah. Yang keempat itu pengendalian hama dan penyakit. Nah, pertanian organik menggunakan cara yang alami, cara yang manual itu untuk menghilangkan hama-hama dari tanaman tersebut sehingga lebih ramah untuk lingkungan kita. Nah, sedangkan untuk pertanian konvensional itu menggunakan pestisida kimia. Nah, memang lebih efektif nih teman-teman, tetapi lebih beresiko kepada lingkungan kita. Yang kelima itu adalah hasil panennya. Hasil panen dari pertanian organik ini dan pertanian konvensional jelas berbeda. Pertanian organik lebih aman dan lebih sehat karena minimnya residu kimia. Sedangkan pertanian konvensional lebih rentan terhadap residu kimia jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu adalah manfaat dari pertanian organik. Yang pertama adalah bagi kesehatan tanah. Nomor satu yaitu adalah meningkatkan kesuburan tanah. Tadi saya jelaskan bahwa pertanian organik ini menggunakan pupuk kompos dan pupuk kandang sehingga untuk tanah itu lebih terjaga dan lebih subur. Nomor 2 itu mengurangi erosi tanah. Nomor 3 itu meminimalkan pencemaran tanah karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nomor 4 itu mempertahankan keseimbangan mikroba tanah. Nah, mikroba tanah ini sangat penting bagi tanah supaya ia lebih subur. Maka dari itu pertanian organik ini sangat menjaga mikroba tanah tersebut. Nomor 5 yaitu mengurangi resiko degradasi tanah. Dengan pertanian organik ini menerapkan prinsip yang penting yaitu untuk menjaga tanah supaya lebih lama digunakan dari waktu ke waktu. Nah, terus juga selain bagi kesehatan tanah, terdapat juga kesehatan bagi manusia, yaitu yang pertama mengurangi paparan pestisida. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pertanian organik ini tidak menggunakan bahan-bahan kimia sehingga pertanian organik ini tidak terpapar pestisida. Yang kedua, meningkatkan kualitas pangan. Pangan yang dihasilkan dari pertanian organik lebih berkualitas, lebih sehat dan lebih bernutrisi pastinya. Nomor 3 yaitu mengurangi resiko penyakit kronis. Karena cara
dan juga manual, pastinya terhindar dari risiko penyakit kronis. Nomor 4 yaitu meningkatkan kesehatan lingkungan. Nah, pertanian organik ini dapat meningkatkan kesehatan lingkungan seperti menjaga kebersihan, menjaga kualitas air, dan juga kebersihan udara. Nomor 5 dan terakhir yaitu mendorong pola hidup sehat. Konsumen menjadi lebih tahu bahwa bukan cuma pangan, tetapi juga lingkungan kita lebih sehat pastinya. Tantangan pertanian organik, ada 5 poin tantangannya. Poin pertama yaitu penggunaan bahan organik. Kadar hara yang rendah, bahan organik harus banyak. Nah, sehingga itu menyebabkan tenaga yang banyak, waktu yang banyak, dan juga biaya transportasi yang besar juga. Nomor 2 yaitu produktivitas rendah. Jika tanpa biaya intensif, petani tidak tertarik dengan pertanian organik ini. Nomor 3 yaitu sertifikasi dan akreditasi. Proses dari sertifikasi itu mahal dan juga akreditasi ini yang belum tercukupi. Maka dari itu pengembangannya itu cukup lambat. Nah, terus juga ada sikap dan kebiasaan petani. Sikap dan kebiasaan petani ini cenderung ingin lebih cepat gitu ya. Jadi mereka tuh harus menyesuaikan cara dari pertanian organik ini. Dan yang nomor terakhir adalah inovasi teknologi. Ini harus menggunakan metode yang lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya yaitu strategi. Nah, strategi pengembangan pertanian organik ada 4 poin. Poin pertama yaitu fokus jangka pendek. Nah, kita diawali di pertanian lokal dan tradisional seperti di pergunungan atau di pedalaman. Nomor 2 yaitu prioritaskan komoditas seperti teh, kopi, buah, sayur, obat-obatan, dan lain-lain. Itu perlu diprioritaskan. Yang ketiga yaitu integrasi tanaman ternak, harus dikembangkan supaya lebih efisiensi. Dan terakhir nomor 5 yaitu sertifikasi produk organik. Pemerintah harus mendorong sertifikasi produk organik supaya lebih terpercaya dan lebih dikenali oleh masyarakat. Nah, ada juga contoh implementasi produk organik nih teman-teman. Contohnya itu seperti di Desa Tenjolaya, Kecamatan Cigasong, Majalengka. Kondisi alam di sana itu sangat bagus. Tanah yang subur, air yang melimpah, dan iklim yang ideal. Nah, sistem yang mereka gunakan itu menggunakan bahan yang alami untuk menyuburkan tanah dan kendalikan hama. Hasil panen mereka juga sangat bagus juga, yaitu produk sehat, ramah lingkungan, dan juga rasa lebih enak dan berkualitas tentunya. Nah, inisiatif warganya yaitu dipelopori oleh perangkat desa dan didukung penuh oleh warga sekitar. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa pertanian organik ini sangat menjaga tanah dan tanaman, menghasilkan pangan yang aman dan sehat. Dan juga meski terdapat beberapa tantangan, tetapi jika strategi dijalankan dengan baik, maka hal ini wajib dijalankan. Seperti desa Tenjolaya yang sudah berhasil menerapkan pertanian organik ini. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.